Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita minggu yang lalu. Kalau saudara ingat, saya harap saudara ingat, tapi saya remind you sedikit lagi, ada 5 step. Kita sedang belajar mengenai 5 step di dalam merenungkan firman Tuhan. Yang pertama adalah visualizing scripture. Yang kedua adalah memorizing scripture. Yang ketiga adalah analyzing scripture. Yang keempat adalah personalized scripture. Yang kelima adalah harmonizing scripture. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar 2 poin, yaitu visualizing scripture dan memorizing scripture. Nah, saudara, untuk ulangin sedikit saja supaya saudara diingatkan kembali apa yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Bagaimana itu visualizing scripture? Pada waktu kita membaca firman Tuhan, tujuannya kita merenungkan firman Tuhan itu agar supaya firman itu masuk sampai ke dalam hati. Ya, jadi jangan kita puas hanya karena kita sudah dengar firman Tuhan hari Minggu selama 40 menit, 45 menit setelah kita dengar, terus kita pulang dari kebaktian. Sudah selesai, saya sudah ngerti firman itu. Saudara, kalau cuma sampai di situ, firman itu tidak akan memberikan efek apa-apa. Mungkin ada efek sedikit, tetapi tidak akan memberikan dampak yang banyak, yang cukup buat hidup kita. Sama seperti kalau kita makan snack hari ini pagi, kemudian kita tidak makan the rest of the week. Yes, snack itu ada gunanya, mungkin memberikan kekuatan sedikit pada tubuh, tetapi tidak akan sustain hidup kita. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau kita cuma makan firman Tuhan hanya pada hari Minggu selama kebaktian 40 menit dengar firman, saudara merasa satisfied, itu pasti membuat hidup kita di dalam Tuhan akan lemah, tidak punya kekuatan. Sebab itu kita sedang belajar untuk kita bisa maju di dalam Tuhan, untuk kita bisa perkasa di dalam Tuhan, untuk kita bisa mengalami semua janji-janji Tuhan, kita perlu belajar merenungkan firman Tuhan. Kalaupun saudara dapat hari Minggu dan saudara sudah dapat sesuatu yang bagus hari Minggu itu, renungkan. Paling sedikit renungkan sepanjang Minggu itu. Seluruh minggu itu dari Senin sampai Sabtu, renungkan. Apa maksudnya itu? Nah, seperti ini. Nah, merenungkannya itu sedang kita pelajari. Yaitu pertama-tama di dalam merenungkan firman Tuhan itu supaya firman itu masuk ke dalam hati, perjalanan dari sini saudara yang kita dengar masuk ke dalam pikiran kita, dari sini ke sini itu makan waktu. Nah, dari sini ke sini itu memerlukan perenungan. Nah, sekarang pada waktu merenungkannya supaya dari sini sampai ke sini itu kita perlu pertama visualize scripture. Itu adalah firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, kita mengerti. Firman itu harus kita bayangkan. Jadi maksudnya apa untuk hidup kita? Bayangkan kita ada di dalam firman itu. Jadi maksudnya apa? Nah, kemarin saya berikan sedikit gambaran. Nah, bagaimana kita membayangkan firman Tuhan itu. Saya berikan gambaran mengenai Mazmur 23 bahwa karena Tuhan adalah gembalaku. Nah, coba kita bayangkan sebagai gembala itu apa pekerjaan Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita bisa membayangkan Tuhan adalah gembala kita dan kita bisa membayangkan betapa care-nya seorang gembala. Dia memberikan kepada domba-dombanya segala kebutuhannya secara lengkap. Sampai bukan hanya soal makanan saja, bukan hanya soal minuman saja, bahkan ketenangan, bahkan damai sejahtera, bahkan istirahat dan semuanya diberikan secara lengkap. Nah, demikianlah Tuhan. Sebab itu Daud berkata, kalau kamu itu sebagai domba-dombanya dan gembala kamu adalah Yesus, terjamin semuanya. Kamu tidak akan kekurangan apapun juga. Seperti itu. Nah, setelah kita bisa bayangkan itu semua, kemudian
apa yang harus kita lakukan? Retain firman itu, yaitu by memorizing. Jadi, saudara-saudara semua pasti sudah menghafal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, gitu kan? Dan kita retain itu, simpan. Jangan sampai keluar, jangan sampai lepas. Apa yang kita sudah mengerti, apa yang sudah kita bayangkan, itu kita keep it. Pegang, jangan sampai hilang. Itu maksudnya memorizing, ya, di retain, dikatakan Amsal pasal 4 ayat yang keempat, bahasa Inggrisnya bagus. Let your heart retain my words, keep my command and live. Keep my command itu, tinggal di dalam hati itu. Sebab, kenapa kita harus keep it di dalam hati kita? Sebab segala sesuatu yang sudah di dalam hati kita itu akan tinggal di situ. Dan akan ada saatnya kita butuhkan firman itu. Yang pada waktu kita pelajari, kita bayangkan, itu mungkin kita belum membutuhkan. Tapi kita sudah mengerti, kita sudah membayangkan, kita sudah simpan di dalam hati kita. Nah, maka akan ada saatnya kita membutuhkan. Misalnya, pada saat kita ada di dalam kekurangan, kita sedang kehilangan pekerjaan misalnya. Di dalam keadaan seperti itu, kita bilang, aduh bagaimana ya, saya nggak punya kerjaan, bagaimana income saya nggak ada, dan kita sedang worry. Nah, firman itu akan diingatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita pada firman itu. Dan Roh Kudus akan berkata, ingat, jangan khawatir, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan kamu. Mungkin kita akan bertanya, tapi dari mana? Saya nggak punya kerjaan. Dari mana income saya? Tuhan berkata, jangan khawatir. Kemudian Roh Kudus akan mengingatkan lagi, apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambah sehasta saja dari umurmu? Tidak. Tenang. Semakin kita tenang, fokus kepada firman, semakin jawaban itu datang dengan cepat. Nanti kita pelajari ini mengenai iman, saudara. Ya, bagaimana langkahnya dari kita mengerti firman dan kita taruh di dalam hati kita keep firman itu, kita retain firman itu dalam hati kita. Pada saat kita menghadapi kesulitan, kemudian Roh Kudus mengingatkan firman itu, dari kita diingatkan firman itu sampai kita mendapatkan apa yang firman itu katakan, itu membutuhkan iman. Nanti ada pelajarannya sendiri mengenai iman. Nah, sekarang kita sedang belajar mengenai merenungkan firman. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwa firman itu harus kita keep, harus kita memorize, harus kita retain di dalam hati kita. The next step adalah analyzing scripture. Ya, setelah firman itu tadi di-visualize, dibayangkan, kemudian firman itu disimpan, step yang ketiga adalah di-analyze. Firman itu kita analyze, dianalisa, saudara, dianalisa. Jadi ayat di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan, study to show thyself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. Jadi Tuhan berkata, study to show thyself approved. Pelajari firman itu, sehingga kamu bisa melihat dirimu sendiri itu bisa di-approve oleh Tuhan. A workman that need not to be ashamed. Kita sebagai seorang pekerja yang tidak perlu malu, karena kita bisa handle the word of God itu dengan benar. Jadi kita harus tahu firman ini untuk apa? Mengapa Tuhan berbicara mengenai firman ini? Dan Tuhan berbicara di dalam situasi apa? Dan mengapa Tuhan berbicara ini? Untuk apa Tuhan bicara ini? Dan jadi kalau kita pelajari firman itu, akhirnya kita mengerti, mengapa ya Tuhan berkata begini? Di dalam keadaan apa sih Tuhan berkata begini? Untuk menyelesaikan persoalan apa sih firman ini diberikan kepada kita? Jadi kita harus mengerti how to handle firman Tuhan itu dengan benar. Nah, saudara, cara menganalisa di dalam
Amsal 2 ayat 3 sampai dengan 5. Coba saya baca di dalam bahasa Indonesianya. Amsal pasal 2, kalau saudara mau catat dan saudara buka ayatnya supaya kita bisa sama-sama membacanya. Dari bahasa Indonesianya, Amsal pasal 2 ayat 3 sampai 5. Amsal pasal 2 ayat 3 sampai 5. Nah, di sini dikatakan, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, pada waktu saudara baca ini, coba saudara analisa. Kita sampai di bagian analisa. Pada saat saudara membaca ini, saudara mengerti nggak apa maksudnya? Jangan asal baca. Mungkin setiap kata kita tahu arti katanya. Tetapi kalau saudara baca secara keseluruhan, apakah saudara mengerti? Dikatakan, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian. Apa maksudnya berseru kepada pengertian? Gitu kan? Nah, ini caranya menganalisa. Jikalau engkau berseru kepada pengertian. Nah, satu kalimat, saudara, kalau engkau berseru kepada pengertian. Bagaimana sih berseru kepada pengertian? Gitu kan? Nah, apa maksudnya? Nah, itu caranya menganalisa. Karena sulit dimengerti, coba lihat terjemahan yang lain, saudara. Kalau saudara lihat di bahasa Inggrisnya, saudara, lebih jelas bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Yes, if you cry out for discernment. If you cry out for discernment. Maksudnya gini, kalau kita ini mencari, cry out, berikan kepada saya Tuhan pengertian, discernment. Berikan kepada saya discernment. Kalau kamu cry out for discernment, dikatakannya if you cry out for discernment di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi lebih jelas. Kalau itu tadinya, kalau engkau berseru kepada pengertian, itu kan aneh. Bagaimana sih berseru kepada pengertian? Tetapi kalau bahasa Inggrisnya, nah saudara cari untuk menganalisa sesuatu. Kalau saudara tidak bisa mengerti di dalam bahasa Indonesianya, coba lihat bahasa Inggrisnya. Di dalam bahasa Inggris juga ada beberapa terjemahan yang makin lama makin dijelaskan. Artinya sama, tetapi penjelasannya itu banyak yang lebih clear daripada yang lain. Sebab itu cara menganalisa itu, kita jangan hanya stuck sama satu translation saja. Coba lihat kepada translation yang lain, kadang-kadang itu diuraikan lebih jelas. Nah, di sini dari bahasa Indonesianya dikatakan berseru kepada pengertian, which is susah buat saya ngerti, susah dianalisa apa maksudnya berseru kepada pengertian. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya, you cry out for discernment. Jadi kita menjerit untuk mencari pengertian. Nah, biasanya kalau kita mau cari pengertian kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan, berikan kepada saya pengertian, Tuhan. Saya nggak ngerti ini. Berikan kepada saya pengertian. Gitu. Nah, dan dikatakan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ini caranya menganalisa ya, saudara. Dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Apa maksudnya? Menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Nah, kalau saudara cuma baca aja gitu, kemudian dilewatin aja, saudara nggak dapat apa-apa dari situ. Karena nggak ngerti perkataan engkau berseru kepada pengertian saja sudah tidak ngerti. Menunjukkan suaramu kepada kepandaian, suara kita ditujukan kepada kepandaian. Apa maksudnya? Itu kan nggak bisa ngerti, kita nggak bisa menganalisa. Sebab itu cari terjemahan yang lain. Kita mesti rajin, dikatakan, and lift up your voice for understanding. Lift up your voice for understanding. Nah, kalau kita lift up our voice, kepada siapa? Kita lift up our voice, itu berarti kita berseru kan? Lift up our voice. Of course kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya understanding. Gitu. Jadi, dengan kata lain, firman ini berkata, kalau engkau berseru, kalau engkau mencari, kalau engkau minta kepada Tuhan, discernment, kalau engkau minta kepada Tuhan pengertian, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian. Kemudian di dalam ayat 4-nya dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ini jelas, bahasa Indonesia sudah ngerti kan? Katakan, jadi gini,
kalau kita membaca firman Tuhan, kemudian kita nggak gitu ngerti apa yang maksudnya. Nah, saudara minta pada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya understanding, berikan pada saya pengertian, berikan pada saya to discern maksudmu apa Tuhan. Dan di sini di dalam ayat 4, kita harus mencari pengertian itu seperti kita mencari perak, seperti kita mencari emas. Saudara, kita tahu untuk mencari perak, mencari emas itu adalah tambang ya, tambang perak, tambang emas. Untuk mencarinya kita perlu menggali sampai kita mendapatkan. Nah, jadi Tuhan memberikan kepada kita suatu gambaran yang kita perlu ngerti. Kalau kita mau menganalisa firman ini, berarti Tuhan berkata begini, kalau kamu membaca firman Tuhan, kamu nggak ngerti, tanya kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada saya pengertian, berikan kepada saya understanding, berikan kepada saya discernment. Kemudian kalau kita belum dapat, cari terus seperti kamu mencari emas, seperti kamu mencari perak. Nah, mengapa Tuhan kasih ilustrasi ini caranya menganalisa? Mengapa sih Tuhan memberikan contoh seperti mencari emas, seperti mencari perak? Mengapa? Karena Tuhan lagi katakan firman ini nilainya itu seperti emas, seperti perak. Apa sih emas dan perak? Nah, itu kita menganalisa. Apa sih emas dan perak? Emas dan perak itu adalah barang yang berharga. Ya kan? Itu adalah barang yang sangat berharga. Sampai orang yang mencarinya itu sampai willing untuk deep kerja keras. Untuk memacul, untuk mencari pakai apa saja untuk sampai mendapatkan. Kalau mereka mendapat satu gelondong emas segini aja, wah, senangnya luar biasa. Nah, Tuhan berkata, kalau kamu mencari pengertian akan firman Tuhan seperti kamu mencari emas, karena kamu tahu ini sangat berharga, kamu cari seperti kamu mencari emas, maka Tuhan berkata, ayat yang kelimanya, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, jadi saudara, kita lagi belajar mengenai menganalisa. Nah, ini ayat ini adalah ayat untuk menguatkan kita mengerti mengenai bagaimana menganalisa. Jadi menganalisa itu cari pengertiannya. Kenapa ya Tuhan berkata begini ya? Kalau saya nggak ngerti, Tuhan berikan pada saya pengertian Tuhan. Yang menulis ini adalah Tuhan, saudara. Penulisnya adalah Tuhan. Nah, kalau kita mau mengerti ini, tanya kepada penulisnya, Tuhan. Dan kita harus mengetahui, Tuhan itu senang sekali kalau kita bertanya kepada Dia. Karena Dia ingin bersekutu dengan kita. Sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kalau saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, Tuhan selalu mau datang kepada Adam dan Hawa untuk bersekutu. Bersekutu itu fellowship. Fellowship itu apa? Ngobrol, saudara. Tuhan senang kalau Adam dan Hawa itu tanya macam-macam pada Tuhan. Tuhan senang. Nah, jadi Tuhan senang untuk ngobrol sama Adam dan Hawa. Sebab itu kita juga harus melihat, kalau kita baca firman Tuhan, ini perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ini lebih penting dari makanan jasmani, lebih penting daripada uang, lebih penting dari semuanya. Karena walaupun kita punya uang, walaupun kita punya makanan, walaupun kita punya rumah, walaupun kita punya segala-galanya, ada saatnya saudara, kita menghadapi kesulitan yang tidak bisa dijawab oleh uang, tidak bisa dijawab oleh makanan, tidak bisa dijawab oleh kekayaan. Hanya satu yang perlu, yaitu jawaban dari Tuhan, direction dari Tuhan. Kalau kita mempunyai firman itu begitu banyak di dalam hati kita, maka jawaban itu akan keluar, dari dalam keluar. Karena apa? Karena kita sudah simpan. Firman itu, harta itu kita simpan di dalam kita, sampai kita kaya dengan jawaban. Sehingga pada saat kita mengalami kesulitan, kita akan tahu, uang gak bisa jawab kesulitan ini, makanan gak bisa jawab kesulitan ini, harta gak bisa jawab, semuanya gak bisa jawab. Hanya Tuhan yang pasti bisa jawab. Sebab itu kita harus menghargai firman Tuhan itu. Nah, jadi tadi saya ajarkan bagaimana menganalisa firman itu.
Ya, jadi kalau pertama kita baca firman, kita nggak ngerti apa maksudnya. Jangan, ya udahlah nggak ngerti lewatin aja, jangan. Pada waktu kita nggak ngerti apa sih Tuhan, coba lihat translation lain. Nah, tadi saya kasih tunjuk bahasa Indonesia, jikalau engkau berseru kepada pengertian, kita nggak ngerti berseru kepada pengertian. Pengertian itu ada di mana? Pengertian itu apa? Disuruh berseru kepada pengertian itu apa? Begitu baca bahasa Inggrisnya, kita ngerti. If you cry out for discernment. Kalau kamu cry out for discernment, cry out-nya ke siapa? Ya ke Tuhan. Cuma satu yang nulis Tuhan kok. Kalau kita cry out kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya discernment, berikan kepada saya pengertian. Itu baru pengertian itu akan datang kepada kita. Kemudian, dan kita juga mesti punya attitude di dalam ayat yang keempatnya. Kalau engkau mencarinya, mencari pengertian itu, mencari understanding itu, seperti kita mencari perak, seperti kita mencari emas. Jadi itu talking about attitude kita. Attitude kita mesti punya hati yang merasa bahwa ini penting untuk saya tahu, saya perlu mengerti ini. Nah, itu harus ada seperti itu. Nah, begitu kita punya keinginan, yaitu yang Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu di dalam ini yang sebetulnya yang sedang kita sama-sama renungkan. Kita ini sedang merenungkan bagaimana caranya untuk kita haus dan lapar akan kebenaran, supaya kita mendapat kebenaran itu. Kebenaran itu kita retain di dalam hati kita, sehingga pada saatnya kita membutuhkan jalan keluar di dalam hidup kita, itu kebenaran itu akan keluar dari hati kita, karena kita sudah simpan semuanya di dalam hati kita. Nah, jadi maka kata Tuhan, kalau engkau mengejarnya seperti mencari emas, mencari perak, maka engkau akan memperoleh pengertian dan akan mengenal jalan Tuhan. Nah, jalan Tuhan ini hal yang terpenting di dalam hidup kita. Karena dunia ini sekarang sudah menyuguhkan kepada kita kesesatan, jalan-jalan yang menyesatkan. Kalau kita tidak tahu jalan yang benar, saudara, kita tersesat. Nah, sebab itu kita perlu. Nah, jadi yang kedua itu, begitulah caranya, analyzing firman Tuhan. Cari pengertian firman Tuhan itu, ya. Jangan lewati saja. Analyze, apa maksudnya ya? Kalau gini apa maksudnya ya? Kalau nggak ngerti, coba cari. Dan kita punya attitude mencari seperti mencari emas, seperti mencari perak. Karena kita tahu ini sangat berharga untuk saya ketahui. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, setelah tadi visualize, memorize, analyze, kan? Nah, yang keempat untuk perenungan, ini masih di dalam proses merenungkan. Yang keempat adalah personalize scripture. Personalize. Jadi begini, kalau kita membaca firman, jangan kita pikir ya udah itu firman di situ, saya sih di sini. Seperti kita dipisah daripada firman. Itu kan cerita orang zaman dulu, itu kan ceritanya Musa, itu kan ceritanya Gideon. Saya sih saya, ya Gideon. No. Saudara, put yourself di dalam firman itu. Personalize it. Misalnya, saudara melihat kejadian misalnya Gideon, ya. Gideon itu hidup di zaman pada waktu orang Israel ditekan oleh orang Midian. Orang Midian jahat sekali. Semua tanaman yang sudah mulai berbuah dirampas semua orang Midian. Nah, orang Israel itu kelaparan. Orang Israel tuh mesti sembunyi karena takut hartanya, makanannya dirampas oleh orang Midian. Sebab itu Gideon di dalam keadaan takut, dia sedang menampi, kalau nggak salah gandum, tapi dia menampinya di tempat pembuatan, di tempat pengirikan. Jadi pengirikan anggur atau apa. Nah, jadi dia sedang bersembunyi lah. Ceritanya bersembunyi karena dia takut. Di dalam keadaan takut itu, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan berkata, "Hai pahlawan yang gagah perkasa." Kaget si Gideon. Nomor 1, pahlawan? Saya ini kalau boleh dibilang ya pengecut lah, sedang bersembunyi.
Tapi Tuhan berkata, hai pahlawan yang gagah perkasa. Nah, saudara lihat, bagaimana personalize scripture itu. Itu kita tahu, itu ceritanya Gideon. Itu ceritanya Gideon, I know, itu cerita Gideon. Tetapi untuk personalize scripture ini kita bisa melihat, nomor satu, hey, saya juga sering ada di dalam posisi Gideon itu. Ya. Saya sering ada di dalam posisi Gideon. Saya dalam ketakutan. Ketakutan karena takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut. Saya sering ada di dalam keadaan yang takut. Nah sekarang malaikat Tuhan datang dan berkata, hai pahlawan gagah perkasa. Jadi kita melihat dari sini, Tuhan itu melihat sesuatu yang positif, bukan melihat sesuatu yang negatif. Gideon bersembunyi karena dia ketakutan. Takut itu negatif. Takut itu percaya kepada apa yang iblis katakan. Kamu akan ketangkep, kamu akan dirampas, kamu akan, itu kan. Sebab itu dia bersembunyi. Nah, sedangkan pada waktu Tuhan datang, berupa malaikatnya datang. Tuhan berkata, hai pahlawan yang gagah perkasa. Dari pandangan Tuhan, semua anak-anaknya itu bersama dengan Tuhan adalah pahlawan yang gagah perkasa. Nah, coba kita taruh. Saya juga suka takut. Saya takut ini, saya takut ini, saya takut ini. Tapi di pandangan Tuhan enggak. Di pandangan Tuhan enggak. Tuhan berkata, I will be with you always. Dan bersamaku, you can do all things. Bersamaku, engkau bisa melakukan segala perkara. Nah, coba taruh diri kita di dalam posisi Gideon. Walaupun itu cerita Gideon. Coba put diri kita di dalam posisi Gideon. Dan kemudian kita dengarkan apa yang Tuhan katakan. Sebagaimana Tuhan berbicara kepada Gideon, Tuhan juga berbicara kepada kita yang sama. Nah itu nomor satu, cara personalize it. Put ourselves in the word, gitu. Taruh diri kita di dalam firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita pisahkan firman Tuhan, ya firman Tuhan di sana, kita di sini. No. Kita harus, kalau kita ada di dalam posisi Gideon, which is percaya, kita ada di dalam posisi Gideon. Cuma Gideon menghadapi manusia yang akan membunuh dia atau akan merampas dia. Kita menghadapi situasi yang menakutkan juga. Sama. Sebab itu coba kita taruh posisi kita dari posisi Gideon. Bukan itu aja. Personalize it itu, kalau kita baca firman Tuhan, ya, kita taruh diri kita di dalam firman itu. Misalnya sebagai doa dan sebagainya, ya, sebagai doa. Kita misalnya saudara semua sudah sejak COVID ini, ya, kita dengar firman Tuhan banyak sekali dikotbahkan. Saya juga berkhotbah sekali mengenai Mazmur 91. Ya, di dalam Mazmur 91 dikatakan, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And he will say, He is our refuge. And I will say, He is my refuge and my fortress. Gitu kan? Nah, itu adalah suatu declaration. Bisa juga suatu doa. Nah, pada saat kita menghadapi ini sekarang wabah penyakit dan sebagainya, kita mau taruh diri kita in the secret place of the Most High, under the shadow of the Almighty, gitu. Kita mau taruh itu. Nah, jadi saudara, personalize. Firman itu jangan bilang, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He itu orang, kan? Tetapi sekarang kita taruh di dalam firman itu. So, doa saya sebutkan nama saya, nama Pastor Joe, dan semua anak, bantu, cucu saya sebut semuanya. Ada 17 di dalam family, saya sebut semuanya. Dan kemudian saya bilang, Tuhan, saya, Joe, ini semua anak saya, mantu saya, cucu saya semua saya sebut. Kami semua, we will abide in the secret place of the Most High. We will dwell in the secret place of the Most High and abide under the shadow of the Almighty. And we will say, You are our refuge and our fortress. In you we will trust. Jadi tadi di situ kita gantikan. We, I, my children, my grandchildren, my semuanya. Kita personalize it.
firman itu kita personalize it. Ya, taruh nama kita di dalam perkataan He itu. He that dwelleth in the secret place of the Most High. We will dwell in the secret place of the Most High and abide under the shadow of the Almighty. And we will say, you are our refuge and our fortress. Nah, itu juga personalize it. Firman Tuhan itu kita personalize. Kita taruh diri kita di dalam firman itu. Nah, seperti itu. Itu caranya personalizing scripture. Ya, kita ditaruh di situ. Bayangkan kita ada di dalam story itu. Bayangkan ya, mungkin seperti Gideon dan kita lain kan, ketakutannya itu takut dibunuh. Kita bukan takut dibunuh. Kita takut akan situasi ini. Takut penyakit, takut ini. Ada macam-macam takut. Nah, tapi the same. Tuhan yang sama yang datang kepada kita, yang menghibur kita. Jangan takut. Jangan takut. Engkau pahlawan gagah perkasa. Mengapa engkau pahlawan gagah perkasa? Karena bersamaku engkau bisa menanggung segala-galanya. Nah, itu adalah personalizing scripture. Nah, sekarang kita selesaikan saja satu lagi, yaitu yang kelima adalah harmonizing scripture. Harmonizing scripture. Harmonizing scripture itu bagaimana? Kata meditation atau merenungkan di dalam bahasa Hebrew-nya, bahasa Ibrani-nya, bahasa Hebrew-nya mengandung arti murmuring sound as in musical notation. Salah satu artinya di dalam bahasa Hebrew-nya itu mengandung arti murmuring sound as in musical notation. Jadi kita ini menyanyikan scripture ini, ya, kita harmonizing di dalam lagu. Coba saudara lihat, kalau firman Tuhan yang saudara mungkin, waduh ini banyak sekali susah ya, tapi kalau dijadikan lagu bisa hafal, saudara. Ya. Dan saudara pada waktu saudara menyanyikan, saudara bisa bayangkan. Nah, harmonizing scripture itu harmonizing scripture supaya scripture itu bisa saudara pada saat saudara menyanyikannya dengan lagu itu saudara bisa bayangkan dan saudara juga bisa memorize it, ya, karena ada lagunya gitu. Nah, misalnya contohnya aja, kembali lagi kepada Mazmur 23. Ya, itu kan dijadikan lagu, mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, itu dengan dilagukan begitu, pada saat saudara menyanyi Tuhan adalah gembalaku, saudara bisa bayangkan Tuhan yang adalah gembala. Dan kata-kata itu flowing sampai saudara hafal, memorize it. Dan juga saudara bisa bayangkan. Jadi itu salah satu caranya supaya firman itu tersimpan di dalam hati kita. Biasanya kalau saudara sudah nyanyikan suatu lagu, saudara hafalkan di dalam lagu, itu lebih mudah untuk disimpan, di-retain di dalam hati kita. Nah, itu caranya harmonizing scripture. Nah, jadi saudara-saudara, tadi kita sedang belajar kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, cara merenungkan itu adalah dengan visualizing, bayangkan firman itu. Jangan cuma sekedar lihat kata-kata, lihat tulisan, jangan. Bayangkan apa yang tertulis itu, visualize it, kemudian memorize it, ya, disimpan di dalam hati, kemudian dianalisa, kemudian personalize it, taruh nama kita di dalam firman itu, dan yang kemudian harmonize it di dalam lagu. Dan kalau kita bisa melakukan seperti itu, firman itu akan tersimpan di dalam hati kita. Dan anytime kita butuhkan, itu akan keluar dengan sendirinya. Sampai di sini dulu saudara-saudara. Kita akan lanjutkan minggu depan.